Kamis 11 Agustus 2022 digelar rapat pleno hasil verifikasi lapangan atau Verlap Kabupaten Tulung Agung Open Defecation Free atau ODF tahun 2022 yang berlangsung mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di Victoria Ballroom Crown Victoria Hotel Tulung Agung. Open Defecation Free atau ODF atau stop buang air besar BAB sembarangan adalah suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak BAB di sembarang tempat, dan verifikasi ODF adalah suatu proses untuk memastikan status ODF suatu komunitas masyarakat di suatu wilayah yang menyatakan bahwa secara kolektif telah bebas dari perilaku BAB sembarangan. Rapat pleno ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Agung, Dr. Andes Sukaji MSI, didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung, Dr. Kasil Rohmat MMRS bersama Ketua Tim Verifikasi ODF Provinsi Jawa Timur, Hertanto SKM MKes. Pleno diawali dengan paparan hasil Verlap yang disampaikan oleh perwakilan Tim Verifikasi ODF Ahmad SKM bahwa kondisi akses sanitasi Kabupaten Tulung Agung per 29 Juli 2022 telah mencapai 100% dengan rincian akses jamban permanen 78,9%, jamban sehat semi permanen 14,42% dan akses menumpang atau sharing sebesar 5,68%. Adapun lokasi sampling berdasarkan kategori A, wilayah perkotaan 1, Kecamatan Tulung Agung yakni Kelurahan Kepatian dan Kelurahan Bago, 2, Kecamatan Kedungwaru yakni Desa Mboro dan Desa Mangunsari. B, wilayah aliran sungai 1, Kecamatan Pakel yakni Desa Gesian dan Desa Swaluh, 2, Kecamatan Campur Darat yakni Desa Tanggung dan Desa Wates. C, wilayah pegunungan 1, Kecamatan Pucang Laban yakni Desa Panggung Guni dan Desa Kaligentong, 2, Kecamatan Kalidawir yakni Desa Tanjung dan Desa Pakisaji. Dengan mengambil sampling sejumlah 25 rumah untuk masing-masing desa atau kelurahan. Usai paparan dilaksanakan penyerahan bantuan secara simbolis berupa 2 buah kloset jongkok dari perwakilan dunia usaha kepada Desa Tanggung dan Desa Wates. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pleno oleh tim verifikasi ODF. Kemudian diteruskan dengan penyampaian hasil verifikasi lapangan oleh Ketua Tim Verifikasi ODF Provinsi Jawa Timur, Hertanto SKM MKes, menyampaikan bahwa Kabupaten Tulung Agung dinyatakan telah berstatus ODF, bahwa masyarakat di Kabupaten Tulung Agung sudah terbebas dari perilaku BAB sembarangan. Selanjutnya, setelah diumumkan deklarasi ODF, Ketua Tim Verifikasi ODF menyerahkan sertifikat ODF kepada Bupati Tulung Agung, Dr. Andes Marioto Birowo MM. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada Tim Verifikator ODF Provinsi Jawa Timur yang berkenan berkunjung di Kabupaten Tulung Agung sekaligus melakukan evaluasi atas pencapaian pembangunan sanitasi sekaligus memberikan petunjuk dan arahan yang dapat memotivasi pemerintah Kabupaten Tulung Agung dalam melaksanakan program-program pembangunan dengan orientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tulung Agung. Selanjutnya diakui bahwa masalah sanitasi di Kabupaten Tulung Agung masih menjadi perkara pelik yang tentunya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat serta keseimbangan lingkungan. Namun, berkat kerja keras dan dukungan masyarakat serta stakeholder terkait, capaian atas pembangunan sanitasi untuk akses sanitas atau jamban per 29 Juli 2022 telah mencapai 100%, yang artinya bahwa sudah tidak ada masyarakat yang BAB sembarangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi secara nyata dan aktif, baik melalui pembangunan jamban untuk masyarakat maupun dalam upaya mengubah perilaku masyarakat Tulung Agung, sehingga Kabupaten Tulung Agung telah mencapai ODF atau 0% dalam perilaku BAB sembarangan. Lebih lanjut, Bupati berpesan bahwa tantangan besar Tulung Agung saat ini tidak hanya dari sisi akses, namun lebih pada sisi kualitas untuk mendorong peningkatan sanitasi yang tidak hanya layak, namun menuju pada sanitasi yang aman dan sehat. Disampaikan pula bahwa capaian untuk akses sanitasi yang layak masih sekitar 78,90% dari target sebesar 84,10%. Sedangkan akses sanitasi aman masih tercapai 5,25% dari target sebesar 7,25%. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu bekerja keras untuk menghasilkan percepatan dalam rangka mencapai target dimaksud. Pada momen ini didorong oleh Tim Verifikator ODF Provinsi Jawa Timur, Bupati mengajak semua pihak baik dari unsur pemerintah termasuk pemerintah desa, masyarakat,
LSM, dunia usaha, akademisi, media yang merupakan pentahelix pembangunan untuk bersama berupaya mewujudkan akses sanitasi layak dan aman bagi masyarakat Tulung Agung. Turut hadir pada acara ini Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tulung Agung, Asrori, perwakilan perangkat daerah terkait Forkopimcam, Kepala Desa atau Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur dunia usaha, Forum Kabupaten Sehat, Fatayat NU, perwakilan TPPKK Kabupaten Tulung Agung, unsur media, perwakilan Perum Jasa Tirta dan Pembangkit Jawa Bali, serta tokoh pemerhati kesehatan lainnya. Ini adalah kita laksanakan ya, diplenokan hasil verifikasi ODF ya, Open Defecation Free. Artinya bahwa kita ini bebas dari buang air besar sembarangan. ODF ini. Mengapa demikian? Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Karena di mana bahwa untuk membuat masyarakat sehat harus berada dalam lingkungan yang sehat. Nah, ini yang kita bikin lingkungan yang sehat ini baik. Salah satu indikasi yang disoroti adalah mengenai ODF ini. Ya. Efek domino yang dicapai apa? Ya tentu saja lingkungannya, kalau efek domino yang dikendaki itu yang namanya bisa berkembang ya yang baik. Kalau sudah lingkungannya bersih dan sehat, salah satu tertata di bidang masalah ODF peperan jamban yang baik, di mana bahwa lingkungan sehat itu menjadi segar, masyarakat itu merasa nyaman gitu loh ya. Jadi tidak hanya dalam hal ODF ini, titik konsentrasinya tidak hanya itu, tapi bisa mempunyai efek ya, sampahnya bersih sampah ya, kalinya juga bersih, lingkungannya juga perilaku. Yang penting itu adalah merubah mindset ya, merubah sikap, attitude itu harus dirubah agar bisa berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Peningkatan kualitas hidup. Iya, mau tidak mau berakibat pada itu. Oke Pak, ini disebut ada 1,3% jamban warga yang masih belum layak. Iya. Tapi nanti akan memberikan Iya, itu nanti akan kita program bantuan jamban dengan kalau tidak lelah nanti juga bantu 1.000 septic tank ya, 1.000 septic tank. Nah, nanti kita upayakan dana BPD, dana dari dana desa, dana juga. Ada CSR juga dari banyak nanti. apa? Jasa Tirta. Ya, Tuntas kapan? ya diharapkan tahun 2023 ini 2024 tuntas ya, ya Pak. Jadi nanti teknisnya beliau Pak Adin. Kalau disebutkan masih ada yang sharing. Itu di mana Pak? Daerah mana saja itu? Dari banyak biasanya saudaranya, family, makanya ada toilet umum gitu ya. Itu memberi, dulu kan kita kasih, perintisan ini udah lama loh kita berikan, mulai tahun 90-an sudah ada, tahun 98, 99 sudah ada. Makanya di desa-desa kan banyak itu, apa MCK umum ya, itu adalah sebuah perintisan pada saat itu. Lama-lama berkembang itu menjadi percontohan, alangkah indahnya kalau di rumah masing-masing. Itu yang masih seperti itu di kecamatan mana saja? Ya banyak kita menyebar, ya pasti ada itu Pak. Ya, terutama di daerah gunung, pegunungan yang surut air biasanya. Ya. Dananya sampai berapa Pak untuk mengejar kekurangan yang Itu kan melekat itu banyak. Seperti program Kotaku di mana itu sanitasinya bagus sampai banyak. Disampaikan oleh Ibu tadi kan dari tahun ke tahun dari balai itu kan sama banyak 114. Kalau tahun ini berapa Pak? Wah ini kalau tahunan berapa? 1.000 jamban nanti septic ya setiap tahun. Itu nanti teknis ya. Terima kasih Pak. Jamban komunal enggak diperbolehkan Pak? Boleh. Jadi yang tidak boleh itu adalah berak di sembarang tempat atau di sungai di mana itu. Yang kalau komunal tidak ada masalah, sharing tidak ada masalah. Yang sekarang ini dinyatakan oleh tim verifikator sudah terjun di semua kecamatan dengan sampling. Samplingnya itu 6 kecamatan, masing-masing kecamatan 2 desa, masing-masing desa 25 rumah. Mereka terjun masuk dan tidak mendapati dari hasil verifikasi orang yang berak tidak di WC. Berarti angkanya sudah 0 Pak ya? 0. Cuma memang ada tadi kriterianya, ada yang toilet aman, toilet layak, ada yang masih belum layak. Nah, PR kita adalah dandani yang tidak layak.
masalah ini sharing apa enggak sharing, enggak ada masalah di situ. Yang penting adalah sebenarnya tujuannya meskipun sharing itu layak atau aman paling tidak. Tapi memang ada beberapa yang sharing enggak layak juga ada. Yang layaknya kriteria layak itu seperti apa? Kriteria layak itu jadi kalau enggak ada, jadi yang plung-plung itu termasuk enggak layak ya. Gitu ya? Iya, enggak model kloset ya. Masih jumbleng. Adanya sharing itu karena faktor apa? Karena mereka belum mampu bikin jamban atau bagaimana? Banyak hal ya, misalkan gini, kalau yang sharing aman atau layak itu rata-rata orang tua yang rumahnya berdekatan dengan anaknya, itu toiletnya numpang di situ. Rumahnya kaya sih, cuma mungkin supaya aman orang tuanya kalau ini ada pengawasan dari anaknya. Jadi kalau yang sharing aman dan layak itu rata-rata begitu. Berarti bukan faktor ekonomi. Bukan faktor ekonomi. Yang tidak layak sharing itu yang memang faktor ekonomi yang perlu dibantu. Jadi kalau jumlahnya sebenarnya tidak ada 5% tadi, 4, berapa tadi? 1,3 tadi itu. Jadi ini yang menjadi PR kita ke depan, termasuk tadi sudah ada komitmen dari Jasa Tirta. Kalau kepala desanya mau mengajukan, nanti ada CSR dari Jasa Tirta, dan banyak tadi ada pengusaha yang juga berkomitmen. Berarti tadi yang sharing itu tidak akan menjadi penekanan ya untuk dituntaskan ya, karena memang enggak. faktornya begitu ya. Enggak ada masalah, sharing itu enggak ada masalah, yang penting itu minimal aman. Layak. Jadi ngejar yang ideal ya, layaknya itu tadi. Iya, layak, yang tertinggi kan aman atau layak itu. Yang aman itu yang kayak hotel bintang 5. Tapi ada penilaian lagi Pak, penekanan dari provinsi yang harus jadi gini, untuk STBM, jadi sanitasi berbasis masyarakat itu ada 5 pilar yang dinilai. Nah ini hanya 1 pilar ODF itu. Ada cuci tangan, ada limbah domestik, ada sampah dan lain sebagainya. Di Jawa Timur ini yang sudah memenuhi kriteria 5 pilar itu hanya 1 Madiun. Kita mau mengejar ke situ karena dari hasil verifikasi beliau itu hanya kurang di sampah saja. Pengelolaan sampah. Kalau itu sudah beres, kita bisa maju ke 5 pilar itu. Berarti sekarang Tulungagung baru 1 pilar, tapi yang 4 pilar itu sudah memenuhi karena kriterianya tidak boleh kurang dari 50%. Nah kita yang paling rendah tadi itu dari sampah itu masih 19%. Itu yang perlu diungkit untuk jadi 50%. Yang 4 sudah di atas ambangnya? Ya, di 50 ya. Pak, tadi kan efek dominonya juga harapan hidup akan meningkat. Tulungagung ini gimana Pak? Jadi gini, kaitan dengan sanitasi adalah penyakit menular. Jadi kalau sanitasi buruk, maka penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penyakit menular yang disebabkan oleh rute makanan dari makanan atau dari feses itu akan tinggi. Contohnya tifus, diare, disentri, itu alur penularannya dari kotoran orang mencemari air masuk ke kita itu. Nah kalau sanitasi itu sudah tertangani dengan baik, maka penyakit-penyakit yang ditularkan melalui alur itu akan turun. Otomatis akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Akhirnya outputnya adalah meningkatkan usia harapan hidup. Meninggal karena diare itu juga masih lumayan di kita. Jadi ini yang terutama yang diare karena di anak-anak itu pasti karena sanitasi. Kalau Tulungagung angka kematian akibat diare tinggi? Wah, angkanya masih ada, enggak tinggi. Masih ada. Tapi kalau angka harapan hidupnya Tulungagung berapa sih? 72, sekian, di atas angka Jawa Timur 71. Itu tergolong tinggi berarti ya atau gimana? Ya tinggi lah. Artinya kan Jawa Timur itu sudah di atas nasional. Nah, Jawa Timur itu di atas nasional. Tulungagung itu di atas Jawa Timur, ya kan lumayan. Kalau ideal? Loh, idealnya ya masuk ya ora ono, masuk wong ra mati kan ra ono. Artinya usia harapan itu setiap bayi lahir itu sudah punya harapan dia nanti bisa umur sampai 72 tahun. Sebenarnya karena kita angka kematian karena kecelakaan itu tinggi. Kalau itu bisa direm,
itu melejit itu angka Harapan hidupnya kan itu kan lebih tinggi. rata-rata kan. Oh, nggih. Iya, jadi yang mati bayi, mati remaja, mati itu mengurangi ini itu. Mengurangi rata-rata usia harapan hidup. Jadi kalau yang mati karena kecelakaan itu juga ditekan, itu juga meningkatkan HH. Pak, terkait ini Pak, bantuan yang toilet itu, 1000 toilet itu rata-rata Bukan gimana? bantuan, itu anggaran anggaran APBD. Anggaran APBD. Itu siapa Pak? Dinkes atau Nanti masuknya di Dinkes, tapi penganggarannya ya di Bapeda lah. itu habis berapa sih Pak? 1000 jam ini? Aduh, saya kalau angkanya enggak hafal ya, enggak, rupiahnya enggak. Kalau persentase 1,37 atau 7% tadi dari berapa jumlah? Atau dari rumah yang didatangi oleh tim tadi, Pak? Iya, itu angka dari rumah yang didatangi. Kalau angka kita sebenarnya di yang belum layak, enggak tahu sih. Yang 5% itu yang sharing kalau yang di angka kita. Didatangi jadi. Oh, mereka 7% tadi ya. Ya, Karena hanya dari 6 kecamatan itu ya. iya. Mereka kan sampling sebenarnya. Tapi data itu bisa digeneralisir ya? Bisa karena samplingnya sudah mewakili. Jadi diambil 2 wilayah perkotaan, 2 wilayah pegunungan, 2 wilayah di desa. Artinya mewakili untuk teknik sampling sudah mewakili, termasuk pengambilan masing-masing 25 rumah per desa itu sudah mewakili. Sama seperti ini loh, itu sampling itu kan podo karo itu loh, kalau pilkada atau pemilu itu hitung cepat, quick count. Ya ada standar deviasinya ada, tapi ya kurang lebih angka deviasinya 2%. Pak Kasih, persoalannya Pak. Kemarin kan Komisi C meminta puskesmas kota segera direlokasi.